Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Dosen Haji Muisuddin SAG MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, juga yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa dan mahasiswi semester 4 di R3 dan juga pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, yang mana dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa berkumpul dan bertemu lagi di video pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Oke, baiklah, melanjutkan dari teman sekelompok saya yaitu Kang Barja. Jadi kami dari kelompok 5 ini akan menjelaskan dari makalah kami yang berjudul subjek penelitian. Kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu pengertian subjek penelitian. Nah, apa sih subjek penelitian itu? Nah, di makalah kami terdapat pengertiannya. Dalam dunia penelitian, seringkali calon peneliti masih mencampur adukan antara istilah subjek peneliti, responder, dan sumber data. Nah, meskipun dalam subbab ini hanya akan menekankan pemahaman lebih lanjut tentang subjek penelitian. Namun, agar terjebak dalam pemahaman istilah, maka penulis merasa sangat bertanggung jawab untuk memaparkan sedikit tentang responder dan sumber data, mengingat masih terkait dalam dunia penelitian. Nah, ini pengertiannya. Subjek secara etimologi artinya pokok pembicaraan, pokok bahasan, pokok kalimat, pelaku, mata pelajaran, orang, tempat, atau benda yang diamati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek adalah suatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji, dan diteliti. Itu pengertian subjek. Nah, sekarang secara terminologi, menurut Suharmi C. Arkunto, subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel peneliti melekat dan yang dipermasalahkan. Nah, Saifuddin Ajwar mengatakan bahwa subjek penelitian adalah sumber utama data peneliti, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Jadi itu ada beberapa pengertian subjek penelitian menurut secara etimologi, terminologi, dan pendapat-pendapat orang lain juga. Nah, terus kita lanjut ke selanjutnya, yaitu unit analisis dalam subjek peneliti. Nah, berbicara tentang penelitian tentunya akan terdapat sangkut pautnya dengan unit analisis, karena untuk menentukan dengan tepat banyaknya subjek peneliti yang harus diambil, calon peneliti harus mengingat apa yang menjadi unit analisis dari penelitinya. Terus, nah, tadi sudah pengertian subjek peneliti dan analisis juga dalam subjek peneliti ini. Nah, di sini juga dikasih contoh analisis penelitian, itu misalnya judulnya kolerasi antara kalorifitas
dengan prestasi belajar. Lalu muncul pertanyaan, berapa sekolah yang harus diambil sebagai subjek penelitinya? Namun judul di atas masih belum spesifik. Dalam arti calon peneliti mau mahasiswa tidak menerangkan siswa atau mahasiswa kelas berapa dan sebagainya. Maka yang menjadi unit analisis atau satuan subjek penelitian adalah siswa atau mahasiswa yang diukur kreativitas dan prestasi belajarnya. Jadi harusnya mahasiswa atau calon peneliti menanyakan tentang berapa jumlah siswa yang menjadi subjek peneliti, bukan tentang apa jumlah sekolahnya. Nah, itu dijelaskan juga sekolahnya sekolah apa, kelasnya kelas berapa. Nah, terus lanjut dengan syarat sebagai subjek peneliti ini ada 8. Nah, syarat ini tentu yang harus memiliki untuk layak ditetapkan sebagai informan peneliti. Nah, Moleong menyebut bahwa ada 5 persyaratan, yaitu yang pertama, orang tersebut harus jujur dan dapat dipercaya. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan. Yang ketiga, orang yang suka berbicara, bukan orang yang susah berbicara, apalagi pendiam. Yang terakhir, yang keempat, orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang berkaitan dalam latar penelitian. Yang kelima, yang terakhir, yaitu orangnya memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Itu syarat subjek peneliti. Ada 5 yang sudah diterangkan tadi. Nah, sekarang itu macam-macam subjek peneliti. Nah, macam-macam subjek peneliti ini terdiri dari 2 jenis, yaitu subjek primer dan subjek sekunder. Nah, apa sih subjek primer? Nah, subjek primer adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku, orang utama asli yang dijadikan peneliti. Nah, apa sih subjek sekunder itu? Nah, subjek sekunder itu adalah mereka hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama yang diteliti. Itulah subjek sekunder dipergunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data yang dikemukakan subjek primer. Nah, itu yang sudah dijelaskan dari pengertian subjek peneliti, analisis, syarat, dan juga macam-macam subjek peneliti. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih kepada Bapak dosen dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kita, saya, dan umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.